Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali menikmati hari yang baru. Dan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, Yesus kuatku akan kembali memberikan kita satu perenungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan menjadi tuntunan kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Semua hanya oleh karena berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, mari Tuhan kami rindu mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam minggu ini Yesus kuatku memberikan tema tentang kebangkitan. Dan hari ini renungan firman Tuhan diberi judul Rise and Shine, bangkit dan bersinar, yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini merupakan kalimat himbauan yang diucapkan dengan sangat tegas oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Efesus, dan tentunya bagi kita juga yang sebagai orang-orang yang sudah percaya dan hidup di dalam Kristus. Nah, agar kita tetap bangkit dan hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di situ kita bisa melihat dan saya akan membagi ada dua kata. Yang pertama ada kata bangun dan bangkit. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita tetap menjadi orang-orang yang selalu terjaga dan fokus dalam menjaga kehidupan rohani kita. Saudara yang terkasih, mengapa kita harus selalu terjaga dan fokus kepada kehidupan rohani kita? Karena ada banyak orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, mereka sudah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, tetapi hidup mereka tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, orang-orang yang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang kerohaniannya tidur. Mengapa dikatakan mereka sebagai orang-orang yang kerohaniannya tidur? Mungkin mereka sudah lahir baru, mereka sudah bertobat, tetapi masih hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka masih melakukan dosa-dosa di masa lalu. Orang yang masih melakukan tindakan atau dosa di masa lalu, padahal sudah hidup di dalam kekristenan dan menerima terang dari Tuhan, adalah orang-orang yang tengah tertidur kerohaniannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini tentunya menjadi peringatan kepada kita semua, agar kita juga benar-benar melihat, mengoreksi, meng-cross-check kembali bagaimana keadaan rohani kita. Jangan sampai rohani kita saat ini didapati sedang dalam keadaan tertidur. Puji Tuhan. Hal yang kedua, ada kata bercahaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bercahaya berarti bersinar. Cahaya dan sinar berfungsi untuk menerangi kegelapan. Dan kita tahu di mana ada cahaya, di mana ada sinar, di situ tidak akan ada yang namanya kegelapan. Dan kita sebagai orang percaya juga kita biasa disebut sebagai anak-anak terang.
Mengapa kita disebut sebagai anak-anak terang? Karena kita adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, identitas sebagai anak-anak terang melekat dalam diri kita sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tentunya kita mau agar terang kita itu bercahaya. Bercahaya berarti ada dampak. Dimanapun kita pergi dan berada dan kapanpun dan dengan siapapun kita bersama, hendaklah cahaya itu, terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa memiliki terang yang bercahaya, tentunya kita harus hidup di dalam Kristus. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu bisa kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dan hal ini hanya bisa kita lihat di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bangkit dan bersinar, apa yang harus kita lakukan? Mari saya akan mengajak kita untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15, ayat 16, ayat 17, 19, 20, dan 21. Ini caranya agar kita menjadi orang yang bangkit dan bersinar. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita lompat dalam ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Agar kita menjadi anak-anak terang yang selalu bangkit dan bersinar. Yang dituntut dalam kehidupan kita adalah melakukan firman Tuhan. Dunia sudah semakin gelap, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan dosa dan segala macam kejahatannya. Sudah menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang untuk kita bangkit dan bersinar. Menerangi dunia ini dengan kasih Kristus dan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berdoa, meminta agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini bisa menjadi kekuatan kita dan boleh kembali membangkitkan iman percaya kita untuk kita menjadi anak-anak yang bangkit kerohaniannya dan kita tetap bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau saat ini firman Tuhan kembali memberkati kehidupan kami, bahkan kembali mengingatkan kami Tuhan sebagai anak-anak terang-Mu. Kami mau selalu bangkit, bercahaya Tuhan, bersinar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu berdoa kepada Engkau, Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat yang menyaksikan
Tuhan, program ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan pada hari ini Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Consider your ways and live in Christ so that you can rise and shine. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.